Jadi para sahabat ini yang diridhoi Allah karena Allah yang mereka cari. Allah yang mereka cari karena mereka berdasarkan tuntunan syariatnya. Sehingga kita jauh daripada ketenangan, daripada kelapangan karena jauh dari sahabat. Kita tidak mengenal sahabat. Yang kita kenal pemain bola atau seorang atlet. Ini bodohnya kalau seorang penuntut ilmu yaitu adalah bermadhab kepada artis atau kepada para pemain sepak bola, orang yang gemerlap akan dunianya. Itulah bagaimana sehingga kita sempit diri kita, tidak punya ketenangan, dan juga kita melarat karena kita selalu bergantung kepada mereka. Tapi kalau ajaran sahabat ini sudah dijamin mulidina fiha, itu kan ini pasti langgeng kebaikan dunia akhirat. Itulah yang mereka cari, kebaikan dunia akhirat. Jadi kata Syekh Bakar bin Zaid, jadikanlah dirimu seorang yang mengikuti salaf yang sungguh-sungguh, karena tadi juga lakon, maka jalan salaf soleh ini, maksudnya kalangan para sahabat radhiyallahu anhum, dan juga generasi selanjutnya, yaitu disebut generasi yang mengikuti mereka adalah tabi'in, dan juga setelah itu tabi'ut tabi'in, dan juga dilanjutkan oleh tabaqat generasi-generasi. Itulah yang mengikuti jejak langkah mereka dalam semua bab agama, dari bidang tauhidnya, ibadahnya, akidahnya, semuanya lurus para sahabat, tidak pernah bengkok. Kalaupun mereka pernah melakukan kesalahan, maka Allah telah mengampuni kesalahan mereka. Allah telah memaafkan kesalahan mereka. Tidak ada sahabat yang kafir, tidak ada. Kita sangat menafikan, meniadakan mereka yang bermanhaj, yang mereka itu berpahaman, yaitu yang suka mengkafirkan sahabat. Kalau berapa Rasyidin dikafirkan oleh mereka, kita menjauh dari mereka, meniadakan, jangan mengikuti manhaj mereka, karena itu adalah manhaj yang sesat. Apalagi lagi seorang penuntut ilmu. Penuntut ilmu tidak boleh mengikuti kesesatan, karena dari kesesatan ini mereka akan dengan mudah menjauh dari apa yang telah Allah gariskan dalam Al-Quran maupun sunnahnya. Karena itulah sahabat ini dalam tauhid, golongan yang bersih dari dosa-dosanya. Karena Rasul juga mengajarkan kepada mereka, yaitu dalam surat Al-Imran adalah Fayuzakihim. Rasulullah itu bertugas untuk mensucikan, membersihkan diri-diri kaumnya. Maka para sahabat itu bersih, artinya tidak ada kotoran. Dan wayu'allimuhumul kitaba wal hikmah, yaitu mengajarkan Alkitab, maksudnya Al-Quran, dan juga hikmah, maksudnya sunnah. Karena Rasulullah yang paling bijaksana dalam mengajarkan Al-Quran, maka itulah bagaimana para sahabat yang bersih, yuzakihim, bersih hatinya. Tidak ada pun mereka itu, walaupun mereka tidak masuk, tapi mereka adalah golongan orang-orang yang Allah firmankan, yang Allah bersama-sama mereka. Dan yaudullaha fawqa aydihim, tangan Allah itu bersama tangan-tangan mereka. Maksudnya kebesaran Allah, rahmat Allah merahmati mereka,
ridho Allah meridhoi mereka. Karena mereka juga ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ridho kepada Allah, mengajarkan ajaran Rasulullah. Itulah bagaimana Allah selalu memaafkan ketika ada kesalahan. Para sahabat itu dimaafkan oleh Allah. Itulah bagaimana semua bidang yang tentunya adalah kemuliaan dari para sahabat mengajarkan kepada tabi'in, teruskan kepada tabi'ut tabi'in, dan seterusnya sampai ulama hadis, hadisin, kharij, sampai pada akhirnya kepada ulama kita dan juga kepada kita tentunya sebagai umatnya. Itulah jalan bagi seorang penuntut ilmu adalah jalannya para sahabat salafus salih. Itulah nomor 2. Kemudian yang ketiga, as-salis, yang ketiga adalah khauf minal jalil, takut kepada Allah yang maha mulia. Itulah bagaimana si ilmu itu bermanfaat bagi dirinya. Bagaimana yang pertama, ilmu itu adalah ibadah, kita mencarinya sesuai petunjuk Rasulnya dan juga mengikuti meladani teladan pada Rasul. Kemudian kita ikhlas dalam menuntut ilmu. Yang kedua, mengikuti jalan para sahabat. Dan juga yang ketiga, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takut ini adalah perhiasan bagi seseorang yang membangun lahir dan batin dengan sikap takut kepada Allah. Hakikatnya Allah itu sudah menggariskan zina linnasi, yang mereka itu hubus syahwat minan nisa wal banin. Yang itu dicintai, diberikan perhiasan yaitu cinta kepada istrinya, pada wanita, wal banin, kepada anak-anak dan seterusnya, sampai cinta kepada penggunanya dan seterusnya. Namun ada cinta yang sangat mulia, yaitu cinta kepada Allah, takut kepada Allah, senantiasa meminta ampun kepada Allah, menjaga syiar-syiarnya, karena Allah juga firman dalam surat Al-Hajj ayat ke-30, surat ke-22, silahkan buka. Zalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Dan yang demikian itu, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu adalah berasal dari takwaan dalam hatinya. Jadi inilah ketakwaan, senantiasa takut kepada Allah. Itulah lahir batinnya, takut penampakan dirinya itu dengan takutnya itu mengajarkan, menyebarkan, mengamalkan, berdakwah dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sunnatan dan bajru indallahi, itu kan, maka dia juga orang yang mengajarkan contoh yang terbaik itu, maka Allah berikan pahalanya sebagaimana dia itu mendapatkan pahala orang yang diajarkannya tanpa mengurangi pahala yang bersangkutan. Terus bertambah yazid tambah pahalanya itu. Karena inilah mengajarkan sunnah itu. Itulah sebagai contoh-contoh kebaikan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya seorang penuntut ilmu, seorang salaf itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
baik sirrau, yaitu sendiri, baik ketika dia dalam keadaan lapang dia tetap berdoa sir, atau dalam keadaan sendiri, dan juga wa'alaniyah, dan juga bersama orang yang banyak. Ketika dia sendiri takut kepada Allah, ketika dia bersama orang yang banyak dia takut, sehingga melahirkan sikap ikhlas kepada Allah. Itulah sesungguhnya sebaik-baik manusia. Dia menjaga syiar-syiarnya, tidak mengamalkan amal-amal yang di luar yang diajarkan Rasulullah SAW, karena yang di luar ajaran Rasulullah ditolak oleh Allah, dan juga bukanlah risalah penuntut ilmu. Karena sehendaknya penuntut ilmu itu mengikuti jalan Rasulullah, jangan selain Rasulullah. Karena itulah garis yang kedua tadi adalah as-salaf, yaitu mengikuti jalan Rasulullah dan para sahabatnya, mengikuti mereka, mengamalkan ajaran mereka. Itulah syiar-syiar Islam dalam takwa kepada Allah. Dan juga sebaik-baik manusia itu adalah yang takut kepada Allah. Innama yakhsyallahu min ibadil ulama. Sesungguhnya hanya saja yang sebaik-baiknya itu adalah yang takut kepada Allah dari kalangan orang-orang alim yang berilmu. Alim jamaknya al-ulama, yaitu orang-orang yang alim banyak, sehingga mereka itu takut kepada Allah. Tapi kebanyakan juga orang-orang yang cerdas akan ilmunya, banyak mereka yang tidak takut untuk menegakkan syariat selain syariat Allah. Mereka tidak takut, dan juga mereka justru menantang Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau bahasa yang sekarang, bagaimana mereka menantang azabnya supaya ditaruh kepada mereka azabnya itu. Coba itu ketika itu berubah Allah, bukan mereka itu berani, tidak takut, cerdas mereka. Kenapa? Kita lihat pada zaman dahulu, Firaun cerdas, Firaun itu, tapi dia sombong. Firaun sehingga mengakui dirinya Rabbukumul A'la. Nah, dia cerdas. Haman apalagi sebagai sekretarisnya Firaun, cerdas dia itu dalam menulis. Tapi dia juga pengikut Firaun. Qarun juga. Sebenarnya Qarun ini seorang yang ilmiah, tapi dia pernah berguru sholat bersama Nabi Musa. Tapi ternyata ketika dia telah diberikan kekayaan, dia malah mengikuti jalannya Fir'aun, bukan jalan Nabi Musa alaihi salam. Sehingga Qarun itu bagaimana menjadi anggota bala tentaranya Fir'aun. Itulah mereka itu apa? Atau Allah disebut sahirul kadzdzab. Mereka itu adalah sihir, penyihir, dan mereka itu adalah pendusta, kadzdzab. Karena itulah mereka itu cerdas, itu pendusta. Abu Jahal itu cerdas, dijadikan sumber hukum ketika di Mekah dan Madinah. Tapi dia tidak takut kepada Allah. Kenapa? Karena inilah khusus orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keinginan dirinya menuju jalan Rasulullah, jalan para rasulnya. Coba kita sini keinginan sendiri atau kita ingin mengapai misi yang lain. Itu kita sadar, kita sadar. Karena itu kita terus, karena kesadaran kita, maka kita belajar agama, belajar Islam. Nah itu, karena mereka tidak sadar, orang-orang yang keras tapi
Hakikatnya itu mereka tidak sadar ciptaan Allah saja yang begitu megahnya mereka memang karena mereka layak hilun dan juga mereka itu tidak memahaminya ketika mereka belajar sekian lama, tapi mereka tidak tumbuh rasa takut, rasa takwa itu tidak takut mereka itu kepada azab Allah. Padahal Allah sudah bertanya. Apabila ditanyakan kepada mereka, saya qulun Allah. Bukan? Qul alhamdulillah. Jadi siapa yang menciptakan kamu itu? Allah katanya. Qul alhamdulillah. Katakanlah segala puji bagi Allah. Tapi kenapa mereka itu tidak takut kepada Allah? Kenapa? Karena bal aktsaruhum la ya'lamun. Tetapi mereka itu, kebanyakan mereka itu tidak pernah ingin memahaminya. Karena paham itu bukan datang dengan sendirinya. Melalui, tidak ada yang melalui. Harus dengan cara belajar seperti ini. Dengan kesadaran kita. Tanda bakti kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sadar kemudian juga mereka itu layak hilun, tidak mempergunakan akal mereka sebagaimana mestinya. Karena itu mereka tidak takut. Mereka mendukung kekafiran, orang-orang munafik mendukung kekafiran, mendukung orang kafir menjadi pemimpin. Kenapa? Mereka tidak takut kepada Allah. Kenapa? Mereka itu tidak paham, tidak sadar dirinya itu. Tidak punya keinginan dalam hatinya. Sudah gampang. Sekarang kalau kita ingin diibaratkan bagaimana cara menggapai taufik Allah itu gampang. Segala sudah ada. Handphone sudah ada. Televisi sudah ada. Laptop sudah ada. Ya. Semuanya sudah ada. Teknologi semakin canggih. Kenapa orang itu beralasan tidak mendapatkan taufik? Padahal Al-Quran ada di hadapan mereka. Dalam segala teknologi pakai aplikasi Al-Quran itu kan. Tapi ternyata ada yang tidak jadi taufik. Itulah karena mereka tidak punya keinginan. Agama ini berdasarkan taufik Allah, maka taufik itu harus ada upaya untuk mendapatkan taufik itu. Kalau tidak ada upayanya, ya mereka pasti berani menentang Allah. Itu. Jadi kalau seorang penuntut ilmu itu harus dengan ilmuannya harus semakin takut kepada Allah. Karena mereka itu alladzina yatluna kitaballahi, mereka itu yang membaca kitabnya, yang pelajari kitabnya Al-Quran. Wa aqamus sholata, nah mereka itu yang adalah mendirikan sholat dan mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka itu yang menginfakkan dari harta yang kami berikan kepada mereka. Itulah mereka takut kepada Allah. Maka jangan hilang ilmu itu. Jangan hilang ingatanmu, jangan hilang kesadaran. Kata Syekh Bakar bin Zaid. Karena kalau sudah tidak ingin lagi, tidak sadar lagi, tidak mewarisi lagi rasa takut ini, kalian itu akan sesat. Dan orang-orang yang alim itu, yang takut kepada Allah itu adalah orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Karena orang-orang yang mengamalkan ilmunya pasti dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kabura maqtan indallahi at-taqulu ma la taf'alun. Kemurkaan Allah, kemarahan Allah yang sangat besar bagi mereka yang pandai berkata, pandai dalam ucapannya, tapi mereka tidak mengamalkan. Jadi karena kurangnya amal, mereka tidak takut kepada Allah. Mereka berani. Itu. Karena itulah
dari dasar inilah seorang penuntut ilmu itu harus takut senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikatnya ialah di nomor yang kedua dan juga nomor yang ketiga, yaitu adalah mengikuti jalan salaf. Hakikatnya seorang itu tidak boleh bermazhab kecuali berjalan manhaj, kecuali manhajnya itu atau mazhabnya itu adalah orang-orang yang mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Silahkan kita bermazhab kepada siapa? Kepada sahabat. Karena sahabat itulah yang mengikuti Rasulullah. Imam belum tentu berfatwa dengan benar, karena mereka punya ijtihad, itu kan urusan mereka, ijtihad. Pahalanya buat mereka. Dan kita mengikuti jalan yang benar, yang kita yakini, yaitu dari Rasulullah dan para sahabatnya, yang jalan mereka itu telah dijamin. Jadi manhaj atau mazhab kita itu Rasulullah dan para sahabatnya. Yang ketiga adalah selalu mewarisi, selalu takut, khauf kepada al-jalil, kepada Allah yang maha mulia. Itulah pentingnya tadi ketakwaan, yang juga sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menggariskannya dalam sifat-sifat takwa itu adalah al-khaufu minal jalil, yaitu selalu takut kepada yang mulia, yang maha mulia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sampai situ kajian kita tentang Ilyatu Tholibil Ilmi bagian yang kedua. Nanti kita teruskan dalam edisi berikutnya. Insyaallah hari besok kita lanjutkan lagi kajian tentang sholat. Karena juga di waktu ini juga kita harus mengikuti jalan Rasulullah dan para sahabatnya, maka dalam sholat juga diantaranya mengikuti sholatnya Rasulullah dan para sahabatnya. Itulah yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Kita besok hari Rabu melanjutkannya lagi, bagaimana sholatnya yang harus diikuti yaitu mengikuti sholatnya, ikuti sholat dari Rasulullah dan para sahabatnya. Insyaallah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku minkum aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.